Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fidjana Sumantir dari kelas 11 IPS 2. Saya ingin menjelaskan tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah nama lain dari kebijakan anggaran. Kebijakan fiskal berkaitan dengan sumber-sumber atau pemerintah untuk penerimaan negara, antara lain pajak, penerimaan bukan pajak, serta bantuan pinjaman dari luar negeri. Yang pertama itu adalah pengertian kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi pemerintah yang untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke Indonesia yang lebih baik, atau diinginkan ke kondisi yang lebih baik, atau diinginkan dengan cara menyesuaikan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pada dasarnya kebijakan fiskal itu menjadi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu yang pertama yaitu ada aspek kuantitatif. Aspek kuantitatif artinya berhubungan dengan jumlah uang yang harus ditarik dan dibelanjakan. Yang kedua adalah aspek kualitatif, artinya berhubungan dengan peningkatan jenis-jenis pajak, pembayaran dan subsidi. Yang kedua adalah tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal adalah secara umum kebijakan fiskal ditujukan untuk memelihara stabilitas ekonomi sehingga pendapatan itu dapat ditingkatkan sesuai dengan penggunaan sumber daya. A. Pertumbuhan kesempatan kerja penuh. Dengan cara menciptakan kesempatan kerja penuh, maka pemerintah dapat mencegah laju peningkatan kerja pengangguran. Ya, kelihatan gua gininya. Minta dipotong. Iya. Terus yang pertama stabilitas harga barang dan jasa harus tetap dijaga agar tidak terjadi fluktuasi secara drastis. Yang ketiga, C. Laju pertumbuhan potensial. Potensial adalah laju pertumbuhan yang lebih tinggi, memerlukan modal atau tingkat kecenderungan menabung marginal yang lebih tinggi pada tingkat kesempatan kerja penuh. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal atau aktif atau discretionary fiscal policy. Kebijakan fiskal diskresioner atau biasa disebut kebijakan aktif adalah tindakan yang diambil pemerintah dalam bidang pengeluaran atau penerimaan pajak secara khusus dapat mengubah sistem yang ada. B. Kebijakan fiskal non-discretionary fiscal policy. Kebijakan fiskal non-discretionary sering disebut juga kebijakan fiskal stabil otomatis atau otomatis stabil. Yang kedua, asuransi pengangguran atau asuransi jaminan sosial. Yang ketiga, kebijakan harga minimum. Yang keempat, instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan atau pengeluaran pemerintah yang berhubungan dengan erat pajak. Terus perubahan dalam tingkat komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat berdampak pada variabel berikut dalam perekonomian. Yang pertama adalah perekonomian agregat, tingkat ekonomi, dan antara pola alokasi sumber daya, dan yang terakhir distribusi pendapatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.